Penangkapan Ivan Sugiarto, pelaku perundungan anak yang memaksa siswa untuk sujud dan menggonggong, kini tengah ramai menjadi perbincangan di dunia maya. Keberhasilan petugas Kepolisian Resort Besar Surabaya menangkap Ivan Sugiarto di Bandara Juanda, alih-alih mendapatkan sanjungan, tapi justru menuai cibiran dan kecurigaan di kalangan netizen. Kita akan bahas di episode ini. Kecurigaan netizen berawal dari salah satu akun di Instagram yang memaparkan perbedaan orang yang ditangkap di Bandara Juanda dengan Ivan Sugiarto asli. Terlihat tanda alisnya berbeda, cukuran rambutnya pun berbeda. Informasi ini pun langsung ramai dan menjadi perbincangan di dunia maya. Bahkan pengamat politik Refli Harun mengatakan kalau Ivan menggunakan stuntman atau orang pengganti. Jika ini benar, sungguh sangat miris sekali. Petugas yang harusnya menjunjung keadilan hukum justru bermain-main dengan keadilan. Assalamualaikum, apa kabar Sobat Indisoro TV? Semoga Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bekerja demi meraih rezeki yang halal, barokah untuk keluarga yang kalian cintai. Penggunaan stuntman atau peran pengganti di dunia kriminal bukan satu hal yang baru. Biasanya orang menyebut dengan istilah tukar kepala. Apa itu tukar kepala? Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir silahkan tekan subscribe dan tanda loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan bisa terus memberikan info-info lainnya yang tak kalah menarik. Istilah tukar kepala biasanya merujuk pada situasi di mana seseorang mengalihkan kesalahan atau tanggung jawab kepada orang lain untuk menghindari hukuman, termasuk masuk penjara. Dalam konteks hukum atau kriminalitas, ini sering terjadi ketika seseorang menggunakan pengaruhnya, uangnya, atau cara lain untuk memanipulasi fakta, sehingga pihak lain yang menjadi kambing hitam. Ada contoh beberapa kejadian atau kasus tukar kepala yang ada di dunia, seperti 1. Mafia Italia. Dalam organisasi mafia seperti Cosa Nostra atau hierarki yang ketat, ketika polisi atau jaksa mendekati pimpinan tertinggi, mereka sering menemukan seorang anggota tingkat rendah atau menengah yang mengaku bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi para bos mafia dari pengadilan dan hukuman. Misalnya di era Al Capone, banyak bawahannya yang bersedia masuk penjara demi menjaga nama besar organisasi. 2. Kartel Narkoba Meksiko. Mereka seringkali memanipulasi sistem hukum dengan memberikan penjahat palsu kepada pihak yang berwenang. Kartel narkoba juga menggunakan taktik serupa. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menciptakan identitas palsu untuk seseorang yang kemudian diserahkan ke polisi, sementara pelaku sebenarnya tetap bebas. 3. Organisasi kriminal Rusia. Dalam mafia Rusia, ada budaya loyalitas ekstrim, di mana anggota bawahan rela menjadi fall guy. Sebagai imbalannya, keluarga mereka mungkin dijamin secara finansial oleh organisasi selama mereka di penjara, atau mereka akan dipromosikan ketika keluar dari penjara. 4. Kasus nyata. Salah satu kasus terkenal dalam jaringan kejahatan terorganisir di Amerika Serikat, ketika John Gotti, bos mafia Gambino, berhasil bebas dari hukuman beberapa kali karena bawahannya seperti Sammy Gravano yang mempunyai julukan The Bull bersedia mengambil tanggung jawab atau memberikan kesaksian yang mengalihkan perhatian dari Gotti. Praktek-praktek di atas ini mencerminkan betapa kompleksnya dinamika kekuasaan dalam organisasi kriminal dan bagaimana pengorbanan individu sering digunakan sebagai alat untuk melindungi hierarki. Kasus tukar kepala ini pun pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus pembunuhan Munir Said pada tahun 2004 yang mati diracun oleh Polikarpus, seorang pilot pesawat, tapi disinyalir dia hanyalah kambing hitam. Sementara otak utama di balik pembunuhan itu belum terungkap secara jelas hingga kini. Kemudian kasus korupsi EKTP, kasus Sigit Haryo Wibisono dan Antasari Ashar tahun 2009, kasus mafia tanah, kasus pengalihan tersangka dalam perkara narkoba, dan masih banyak kasus lain yang tak bisa disebut karena terlalu banyak. Demikian informasi ini Mimin sampaikan, semoga bisa memberikan tambahan wawasan untuk Sobat Indisoro TV. Jika ada yang ingin menambahkan atau tidak sepakat dengan yang Mimin sampaikan, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Jika menurut Sobat video ini bermanfaat, silakan like, dan jika ingin berbagi dengan teman-teman kalian, silakan share di sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.